Pak De nggih. Alhamdulillah. Iki Pak De Winara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi tentunya dengan saya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik, ini tadi dinten napa nggih Pak nggih? Niki Selasa Paing. Selasa Paing nggih Pak. Selasa Paing ya. Ini tadi saya habis servis di tempatnya Pak Parno, di mana mempunyai kasus itu sil roda gilanya itu bocor ya. Jadi sil roda gilanya bocor, tapi dieselnya kondisinya masih bagus ya, masih bagus. Cuma masih sudah ada tanda-tanda bahwa di pernafasan itu sudah ada keluar oli tapi sedikit, tapi tidak apa-apa. Kemudian keluhan yang kedua itu kalau pagi kadang susah hidupnya ya Pak nggih. Kalau pagi susah hidupnya, saya ini insyaallah pun gampil Pak. Pun gampil insyaallah. Nah, itu tadi susah hidupnya itu ketika di engkol itu suara truk-truk solarnya itu kurang kuat, kurang rosok. Nah, itu disebabkan karena pompa solar atau plunjernya biasanya sudah ada tanda-tanda keausan. Nah, kalau plunjer aus itu apa? Biasanya itu pertama kalau pagi susah hidup. Kedua, kalau mau hidup biasanya digawe nuntun ketika mau pindah galengan atau mau naik. Itu bagusnya gas rindek ya, atau gas pelan tapi bisa naik. Tapi kalau plunjernya aus itu biasanya gasnya, kalau gas rindek itu cenderung mati. Nah, itu maka harus gasnya rada gede. Nek gasnya rada gede, rada besar, biasanya jerantal itu berbahaya. Nah, kalau traktor sahabat semua itu ada kasus-kasus semacam itu, bisa jadi itu plunjernya sudah aus. Baik, sambil istirahat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, sekalian ini istirahat, saya akan jawab pertanyaan yang belum sempat saya jawab ya. Baik, ini pertama dari Mas Sahrub. Assalamualaikum Pak Edi, mau tanya, dieselku Kubota lama KI, kalau rumah klep udah dalam, terus kalau mau diganti pakai rumah klep apa? Sama rumah as klep udah longgar, kalau mau dikasih bos klep kira-kira punya apa? Ya, pertanyaannya seperti itu. Baik Pak Sahrub, untuk khususnya diesel Kubota RD85 itu kalau sudah dudukan klepnya habis, kalau sudah dudukan bos klepnya itu habis pada batang klepnya, itu standar pabrik ya. Ini kalau ganti harus satu set silinder headnya. Jadi belinya silinder head SI. Jadi Kubota tidak mengeluarkan untuk khususnya RD85 bos klep, itu tidak ada ya. Kemudian dudukan klep untuk Kubota tidak jual karena tidak ada spare partnya. Spare partnya kalau ganti ya asli, ganti satu silinder head asli komplit gitu ya. Namun demikian tentu harganya ya pasti di atas 600-an ya. Nah, untuk lebih mengirit biaya Pak Sahrub, itu cylinder headnya itu dibawa aja ke bengkel bubut ya. Kalau saya biasanya tak bawa ke bengkel bubut Magelang. Nah, itu biasanya di daerah kota terdekat Bapak biasanya kan ada bengkel-bengkel bubut yang biasa buat servis mobil, itu bisa ya. Itu dibikinkan dudukan klep. Nah, kemudian bos klepnya itu juga bisa dibikinkan di bengkel bubut tersebut. Jadi Bapak tidak usah beli di toko, karena di toko itu kalau dari pabrik itu memang tidak mengeluarkan spare partnya, jadi tidak ada, langsung aja dibawa ke bengkel bubut Pak Sahrub. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memberikan sebuah pengetahuan buat Pak Sahrub. Jadi bawa aja ke bengkel bubut Pak, dan itu bisa diakali seperti itu. Tapi kalau mau dibelikan satu set tidak apa-apa Pak, dibelikan silindernya. Tapi kalau mau ngirit, yaitu tadi dibawa ke bengkel bubut. Jadi kita tidak bisa ngerjanin sendiri, itu ada ahlinya khusus. Mungkin gitu Pak Sahrub ya, bisa memberikan jawaban. Baik, pertanyaan yang kedua ini dari Pak Monlik. Ini menanyakan, aku nomor 2 Pak, mau tanya,
Bos mau nanya, diesel Swan 10 PK ya, ini Swan ini berarti Cina ya, atau kalau 10 PK itu biasanya R100 atau juga disebut juga R185. Nah, kalau pagi susah hidup, kemudian ring piston, plunyer, nozzle semua baru. Kira-kira apanya Pak Bos? Suara nozzle sudah keras, klepnya juga sudah disekur, yang satu memang udah agak dalam, mohon pencerahannya. Baik Pak Monlik, ini diesel Cina ya, kalau merek Swan, Dongfeng dan sebagainya saya anggap Cina gitu aja ya, karena yang penting serinya R100 atau R185, mereknya apapun itu spare partnya sama gitu ya. Ring piston sudah diganti, plunyer sudah oke, nozzle sudah oke, kemudian klepnya katanya sudah disekur. Nah, berarti ini kompresinya harusnya bagus ya. Kalau kompresinya bagus, kemudian nozzle-nya itu nyemprotnya sudah bagus, itu harusnya hidup. Tapi kenapa kok susah hidup? Kan pertanyaannya seperti itu. Baik Pak siapa tadi ini? Pak Monlik, biasanya itu masih ada satu yang kurang diperhatikan, itu pada cylinder head khususnya untuk Cina, itu di lubang chamber itu ada lubang kecil. Nah, di mana yang satu itu lubang besar, yang satu lubang kecil. Nah, lubang kecil yang sebesar lidi itu biasanya buntu Pak. Kalau itu buntu maka akan menyebabkan start awal susah, sehingga hidupnya susah. Meskipun seker baru, ring seker baru, boring baru, nozzle-nya ngaputnya bagus, tapi kalau itu buntu maka itu hidupnya akan susah. Coba Bapak buka video-video saya tentang R100 atau R180, itu penyakitnya hampir sama seperti itu. Jadi cek, kesimpulannya cek chamber atau ruang bakar daripada silinder headnya, itu ada dua lubang besar dan lubang kecil. Nah, lubang kecilnya itu biasanya yang buntu. Mungkin itu ya Mas Monik, mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah gambaran, paling tidak pengetahuan. Mungkin sambil istirahat kali ini saya cukupkan sekian dulu, dan ikuti terus perjalanan saya, servis-servis selanjutnya tentunya di tempat yang berbeda, harapannya pengalaman yang berbeda pula. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar selalu bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.